Oke, langsung saja ya. Kita mulai dari sejarahnya ya. Apa sih bagaimana sejarah karbohidrat itu bisa ditemukan? Nah, pada zaman dahulu kala ya gitu, seperti ya tahun 3000 sebelum Masehi itu pertama kali gula mulai diekstraksi di India. Karena kebetulan mungkin di daerah India juga banyak tanaman tebu seperti itu. Kemudian berkembang dari referensi yang ada itu abad ke-15, Christophorus Columbus itu memperkenalkan tebu kepada dunia kayak gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa Christophorus Columbus ini kan petualang ya, sebenarnya pelaut kayak gitu, yang dimana Columbus sendiri ini berkeliling dunia. Nah, kalau berkeliling dunia otomatis dia tahu khazanah dan kekayaan dari setiap wilayah yang dia pernah singgahi seperti itu. Nah, salah satunya dia membawa tebu. Nah, dari sanalah baru mengetahui oh ternyata ada ya makanan manis gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada abad ke-16 itu diketahui bahwa gigi Elizabeth pertama itu ternyata berkarang karena saking banyaknya makan gula. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini kok bisa berkarang? Nah, gitu. Kok bisa sih sampai Ratu Elizabeth berkarang giginya aja ketahuan. Nah, seperti kita ketahui bahwa kerajaan Inggris itu bahkan silsilah keluarganya pun itu banyak diteliti orang ya. Kemudian giginya, penyakitnya segala macamnya itu banyak sekali diteliti orang-orang seperti itu. Nah, maka ya wajar kalau misalkan untuk gigi berkarang satu saja itu ramenya luar biasa gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1844, nah ini mulailah istilah karbohidrat itu pertama kali diperkenalkan oleh Smith kayak gitu ya. Nah, karbohidrat ini juga disebut hidrat arang. Jadi kalau teman-teman ada istilah yang karbohidrat atau hidrat arang itu sebetulnya ya sama saja seperti itu ya. Nah, karbohidrat sendiri itu dari segi kimia adalah senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan masing-masing 1:2:1. Jadi rumus kimianya itu senyawanya adalah CnH2ON. Kalau kita dulu waktu masih SMA itu tahu ya di pelajaran kimia ya kayak gitu. CnH2ON. Nah, kemudian strukturnya itu bisa dilihat di gambar itu di bawah, itu antara glukosa dan fruktosa itu berbeda-beda. Nanti kita belajar kalau ini kimianya kita tidak perlu menghafalkan strukturnya ya, tapi kita cukup tahu saja perbandingan antara karbon, hidrogen, dan oksigennya. Nah, baik, kita lanjut ke klasifikasi karbohidrat atau hidrat arang ya. Nah, ternyata karbohidrat itu dipecah menjadi dua. Ada yang gula sederhana ya, dan ada yang karbohidrat kompleks. Nah, gula sederhana itu dibagi menjadi dua lagi. Ada monosakarida dan ada disakarida ya. Nah, monosakarida ini adalah gula yang hanya tunggal ya. Hanya terdiri dari satu senyawa seperti itu. Itu contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, sedangkan disakarida ya, dia kalau mono itu satu, di itu dua ya, mengandung dua gula kayak gitu atau dua senyawa gula. Itu ada sukrosa atau sakarosa, maltosa, dan ada laktosa kayak gitu. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Kemudian di karbohidrat kompleks atau karbohidrat karbohidrat kompleks ya, itu ada polisakarida. Itu terdiri dari starch, kemudian ada glikogen, dan ada fiber atau serat kayak gitu. Oke, ini adalah klasifikasinya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah, kemudian dan dihafalkan juga ya, jangan lupa ini. Nah, kemudian kita lanjut, apa sih yang dimaksud dengan gula sederhana itu? Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini kan ada simple sugar dan kompleks ya. Nah, kita bahas dulu nih yang simple sugar atau gula sederhana. Gula sederhana itu satu mono ya atau dua di molekul gula. Gula itu sakarida,
Kalau mono di itu 1-2 sakarida itu gula. Jadi ada 1 atau 2 molekul gula. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan gula sederhana. Nah, maka dikatakan dengan monosakarida itu diserap tubuh tanpa melalui proses pencernaan ya. Karena memang pencernaan itu tujuannya adalah untuk memecah karbohidrat atau apa yang kita makan menjadi bagian yang paling kecil, dan salah satu bagian yang paling kecil adalah monosakarida. Jadi monosakarida itu sudah nggak bisa dipecah lagi, itu yang paling kecil dan itu yang langsung diserap oleh tubuh. Maka kalau kita makan makanan yang mengandung monosakarida itu langsung masuk ke dalam tubuh kayak gitu ya, diserap tubuh, nggak pakai proses pencernaan lagi. Nah, tipe monosakarida yang tadi sudah kita bahas itu dari gluktosa atau nama lainnya dextrose ya. Kalau teman-teman di rumah sakit itu kan diinfus ya dextrose, itu sebetulnya ya itu gula sederhana ya. Kemudian ada fruktos, itu nama lainnya gula buah ya. Kalau kita di SMA kan sering diajarin ya, ada gula buah, gula susu dan seterusnya, itu nanti ada ya. Kemudian ada lagi galaktosa ya, galaktosa. Itu ada 3 tipe monosakarida. Nah, kemudian kalau di sakarida itu di monosakarida. Kalau di sakarida itu harus dipecah menjadi komponen monosakaridanya sebelum diserap tubuh. Jadi tubuh itu nggak bisa ya menyerap itu kalau nggak monosakarida. Jadi harus monosakarida. Nah, di sakarida itu kan dia mengandung 2 molekul gula, maka harus dipecah menjadi 2 monosakarida. Nah, tipe disakarida itu ada sukrosa, di mana sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa ya. Nah, itu nama lainnya bukan nama lainnya ya. Itu sukrosa itu bisa gampang kita temuin di gula pasir ya. Jadi gula pasir itu sebetulnya sukrosa atau sakarosa. Nah, kemudian ada juga maltosa. Kayak gitu, maltosa. Itu terdiri dari molekul glukosa dan molekul glukosa. Jadi 2 molekul glukosa itu namanya maltosa. Kemudian ada juga laktosa atau lebih sering kita sebut sebagai gula susu. Itu terdiri dari glukosa dan galaktosa. Itu ya, kita sudah belajar dari monosakarida, disakarida, dan ternyata itu gula sederhana ada lagi namanya oligosakarida. Nah, itu adalah gula-gula yang terdiri dari antara 3 sampai molekul gula gitu ya. Nah, ternyata gula-gula tadi itu ya, itu macam-macam gula itu memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda. Nah, kayak gitu ya. Contohnya kalau kita standarnya ya, standar kemanisan di angka 100 itu adalah sukrosa ya, sakarosa, gula pasir itu angkanya 100 kayak gitu ya. Jadi angkanya 100. Nah, ternyata glukosa itu ternyata nggak nyampe 100, ternyata 70. Nah, sumber makanan glukosa ini seperti buah, sayuran ya, kemudian ada madu, ada sirup jagung, ada dan seterusnya. Kemudian kalau fruktosa ini gula buah ya, gula buah istilah lainnya itu 170 tingkat kemanisannya, ada 170 ya. Itu bisa berasal dari gula, dari buah, kemudian dari madu, dari beberapa sayur-sayuran. Jadi lebih manis dibandingkan gula biasa. Itu fruktosa. Kemudian ada juga galaktosa, ini nggak terlalu manis, jadi 60 ya, kayak gitu. Kemudian sukrosa tadi sudah dibahas ya. Jadi gula pasir itu sukrosa, kemudian maltosa ini 50 angkanya kayak gitu, tidak ditemukan secara natural di makanan ya, itu nggak ada maltosa. Kemudian laktosa ini 40. Jadi itulah kenapa kalau teman-teman makan susu saja tanpa gula sebetulnya itu sudah manis ya, cuma tingkat kemanisannya tuh separuhnya kalau dikasih gula pasir. Nah, seperti itu, jadi sudah manis sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang karbohidrat kompleks ya. Nah, karbohidrat kompleks itu disebut juga dengan polisakarida ya. Jadi polisakarida itu istilah lainnya dari karbohidrat kompleks. Jadi nanti jangan kaget kalau ke depan ada kata-kata polisakarida, monosakarida dan seterusnya.
Nah, terdiri dari ratusan bahkan ribuan molekul-molekul glukosa yang terhubung bersama. Nah, karbohidrat kompleks ini kurang manis karena sesungguhnya molekulnya itu terlalu besar untuk dirasa oleh reseptor indera pengecap di lidah. Jadi kenapa kalau teman-teman tuh makan gula pasir itu manis, sedangkan makan nasi itu nggak manis. Nah, nasi itu salah satu contoh dari polisakarida. Nah, di nasi itu molekul-molekulnya itu besar, jadi belum dipecah masih kayak gitu. Jadi makanya ketika masuk di lidah itu nggak manis rasanya. Beda dengan gula, karena gula sudah hanya disakarida ya kalau gula. Nah, ada beberapa tipe polisakarida. Yang pertama ada starch, itu zat tepung ya, istilah lainnya. Kemudian ada glikogen, nama lainnya adalah gula otot. Kemudian fiber, itu serat kayak gitu ya. Jadi ada tiga tipe polisakarida. Kita mulai dari starch atau zat tepung atau pati ya. Nah, ini adalah hasil proses fotosintesis tumbuhan untuk keperluan energinya. Nah, gitu ya. Jadi hasil fotosintesis untuk disimpan sebagai energinya tumbuhan tersebut aslinya. Cuma ya manusia nakal ya gitu ya. Diambil untuk makanannya manusia. Ya nggak nakal ya, memang kodratnya seperti itu. Oke, kemudian glukosa yang tidak langsung digunakan oleh tumbuhan untuk energi disimpan ya dalam bentuk zat tepung, dalam biji, akar atau batang kayak gitu ya. Jadi yang disimpan itu bisa tumbuhan tuh bisa menaruh zat tepungnya tadi itu di berbagai tempat kayak gitu, bisa biji, batang dan seterusnya. Contoh kalau di biji itu ada gandum, ada beras dan seterusnya, padi. Kemudian kalau di akar tuh bisa misalkan ada ketela pohon, kentang dan seterusnya. Kalau di batang tuh bisa dari sagu, dari macam-macam ya. Nah, kayak gitu. Nah, sumbernya macam-macam tadi sudah disebutkan, bisa dari biji-bijian ya. Gandum, beras, jagung, barley, millet, sorghum, cantel ya, oats, rye, kemudian kentang, legium, sayuran dan yang banyak mengandung zat tepung. Nah, ini zat tepung atau pati ini biasanya bisa digunakan untuk bahan makanan pokok gitu ya. Jadi bahan makanan utama pokok untuk menghasilkan energi ini biasanya dari starch gitu. Nah, kita lanjut ke glikogen. Nah, versi zat tepung yang ada pada hewan. Nah, gampangnya kayak gitu ya gitu. Karena kita nggak bisa menghasilkan zat tepung ya, tapi lebih gampangnya kalau supaya gampang diterima tuh bahwa ini anggap aja ini zat tepungnya pada hewan ya, termasuk manusia. Karbohidrat yang disimpan dalam tubuh hewan atau manusia dan digunakan sebagai energi saat dibutuhkan kayak gitu. Jadi yang sebetulnya juga sama halnya dengan zat tepung tadi pada tumbuhan ya. Jadi kalau zat tepung itu pada tumbuhan kalau nggak dipakai itu digunakan gitu ya. Jadi disimpan dulu, kalau butuh baru dipecah. Sama halnya dengan tumbuhan, manusia pun dan hewan juga itu menyimpannya di glikogen. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan dibutuhkan itu bisa dipecah cadangan energinya. Seperti saya bilang di pertemuan sebelumnya bahwa glikogen ini anggap aja kayak power banknya gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau butuh itu bisa dipecah untuk sebagai energi. Nah, manusia itu memiliki cadangan atau simpanan glikogen yang terbatas itu di hati dan di otot kayak gitu ya. Jadi tempatnya energinya itu glikogennya atau power banknya manusia itu ada di hati dan di otot ya. Nah, glikogen hati itu dipecah ya. Itu menjadi glukosa, kemudian nanti masuk ke dalam darah dan masuk ke dalam jaringan sel yang membutuhkan makanan. Kayak gitu. Jadi darah ini mendistribusikan makanan dan oksigen. Kemudian glikogen otot dipecah dan digunakan sendiri kayak gitu. Kalau di otot itu untuk otot sendiri, sedangkan kalau di hati atau di hepar itu dipecah itu untuk seluruh jaringan seperti itu. Nah, tidak ada sumber glikogen ya, karena glikogen yang tersimpan di hewan itu langsung berubah menjadi asam laktat saat disembelih. Jadi kita nggak bisa ngambil glikogennya hewan atau simpanan energinya dari hewan yang kita makan. Nah, kita bisanya itu ngambil energi ya dari tumbuhan seperti itu, atau glikogen kita sendiri yang kita simpan itu baru bisa dipecah.
Oke, kemudian kita lanjut ke fiber. Ini atau food fiber ya, serat makanan. Nah, ini adalah polisakarida yang tidak bisa dicerna oleh enzim manusia. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa yang namanya serat makanan itu sesungguhnya nggak dicerna, jadi hanya lewat saja. Nah, terus fungsinya buat apa? Kenapa kok banyak orang menyarankan untuk ayo harus makan tinggi serat gitu ya, supaya sehat dan segala macam. Nah, kayak gitu. Oke, nanti kita bahas deh gitu ya. Nah, serat itu hanya ditemukan pada tanaman ya sebagai komponen dinding sel atau struktur interseluler. Jadi nggak ada istilahnya serat itu ada di dalam hewani ya. Itu nggak ada. Jadi serat hanya ada pada tumbuhan atau tanaman kayak gitu ya. Nah, kemudian serat itu dibagi menjadi dua. Ada insoluble fiber, serat yang tidak larut air ya. Ini fungsinya untuk meningkatkan ukuran tinja dan memperlancar BAB kayak gitu ya. Kemudian ada soluble fiber ya. Itu serat yang larut air kayak gitu. Ini memperlambat waktu pengosongan perut kayak gitu. Jadi supaya rasa kenyangnya lebih lama dan menunda atau meningkatkan gula darah postprandial ya. Jadi supaya gula darah saat sehabis makan itu tidak naik terlalu drastis, itu fungsinya serat. Selain itu juga untuk mengurangi kolesterol darah. Ini saya nggak akan jelaskan di sini mekanismenya. Nanti kalian akan dapatkan materi ini mungkin di kuliah-kuliah yang lain kayak gitu. Jadi mekanismenya cukup lumayan panjang, tapi setidaknya kalian tahu bahwa yang namanya serat itu juga salah satu fungsinya adalah mengurangi kolesterol darah. Nah, tapi ada juga National Academy of Science itu juga merekomendasikan istilah soluble dan insoluble itu juga diganti dengan pembagian menurut fungsi fisiologisnya. Jadi pembagian klasifikasi menurut National Academy of Science ini ada dietary fiber dan ada functional fiber ya. Jadi kalau dietary fiber itu serat utuh dan secara alami ada pada tumbuhan. Kalau functional fiber itu serat yang diekstrak dari tumbuhan dan memiliki keuntungan fisiologis bagi tubuh. Kayak gitu. Jadi ada dua. Nah, semuanya itu dietary maupun functional itu disebut total fiber. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa makanan ya yang dan kandungan berapa banyak fibernya kayak gitu dalam satu satuan penukar ya atau satu porsinya. Ada yang dalam misalkan kayak roti ya, roti putih ya itu 0,7 gram. Tapi kalau rotinya tuh ada kan roti gandum ya. Nah, roti gandum tuh 1,9, jadi cukup tinggi seratnya. Itulah kenapa roti gandum tuh sebenarnya disarankan. Ada yang lebih tinggi sebetulnya yaitu sereal ya. Jadi sereal bisa sampai 8,8 itu per setengah cupnya. Kemudian ada cornflakes ya, ada oatmeal itu 2 lumayan tinggi juga. Jadi, nah makanan-makanan yang tinggi serat di sini kalau teman-teman ketahui ada yang tinggi-tinggi ya, itu sesungguhnya juga bisa menunda lapar ya dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman tuh makan makanan dengan tinggi karbohidrat, tinggi serat, itu bisa lama nggak lapar-lapar kayak gitu ya. Karena kita tadi udah belajar bahwa sifatnya itu bulky ya, jadi sifatnya itu penuh di perut kayak gitu. Jadi selalu bikin seolah-olah perut ini selalu ada makanannya gitu, padahal ini isinya serat gitu. Dan ini sebenarnya bagus untuk orang-orang dengan yang ingin program penurunan berat badan, kemudian mengendalikan berat badan, yaitu sebaiknya banyak makan makanan yang mengandung serat. Nah, terus sumber karbohidrat apa aja sih? Nah, itu bisa didapatkan dari sayuran, buah, dan susu. Kalau sayuran itu sumber karbohidrat ada jagung, buncis, kemudian ada kacang polong, ada kentang, ketela, ubi, brokoli, dan seterusnya ya. Banyak sekali untuk sayur-sayuran. Kemudian ada buah-buahan, hampir semua buah itu mengandung karbohidrat gitu, dan sumber karbohidrat juga. Nah, kalau susu itu juga mengandung karbohidrat, terutama jenisnya laktosa ya. Itulah kenapa kalau pada bayi itu minum susu saja cukup ya, karena memang itu sumber energinya bayi itu kayak gitu ya. Jadi umur 0 sampai 6 bulan itu cukup dikasih ASI saja. Makanya ada program pemerintah dan program WHO itu namanya ASI eksklusif. Oke, jadi ASI saja tanpa makanan apapun. Soalnya bayi nggak akan kelaparan. Nah,
Setelah kita panjang lebar tadi membahas tentang karbohidrat, nah kita sekarang membahasnya fungsinya. Sebetulnya apa sih karbohidrat itu fungsinya? Nah, ternyata fungsinya adalah sebagai bahan bakar utama ya, atau sumber energi utama dalam tubuh ini. Nah, manusia untuk hidup ya harus ada energinya ya. Nah, maka sumber utamanya itu adalah, atau bahan bakar utamanya itu adalah karbohidrat. Di mana setiap gram karbohidratnya itu dipecah menjadi 4 kilokalori ya per gramnya kayak gitu. Kemudian fungsi yang lain adalah menghemat penggunaan protein ya. Jadi protein sparing. Jadi protein ini adalah salah satu zat yang paling penting, bukan berarti yang lain nggak penting ya. Dalam artian dari segi prioritas, protein ini yang paling penting dibutuhkan oleh tubuh. Makanya karena paling pentingnya makanya dieman-eman ya. Jadi disayang-sayang oleh tubuh supaya tidak dipecah kayak gitu. Maka fungsinya supaya nggak dipecah harus kebutuhan karbohidratnya itu harus terpenuhi. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah pengatur metabolisme lemak kayak gitu. Bila energi tidak cukup dari karbohidrat ya, maka lemak akan dibakar sebagai energi, maka terjadi ketosis kayak gitu. Maka ini harus dihindari gitu. Jadi karbohidrat itu supaya tidak memecah ke protein dan merusak metabolisme lemak kayak gitu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman juga akan dapatkan di materi selanjutnya, bahwa mungkin saya kasih brief singkat ya, bahwa di dalam tubuh itu ketika tubuh ini kekurangan energi, maka yang pertama kali dipecah itu adalah glikogen ya, tadi saya sudah jelaskan ya, gula otot itu pertama kali dipecah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau gula otot itu habis, maka yang dipecah itu yang pertama kali adalah lemak ya, lemak. Setelah itu baru kemudian protein kayak gitu. Nah, itu sudah yang tahap sudah sudah parah berarti kalau sudah memecah protein. Padahal protein itu yang paling berharga dalam tubuh, itu nggak boleh dipecah harusnya. Nah, kemudian selanjutnya ya, fungsi karbohidrat simpanan energi berupa glikogen kayak gitu. Jadi kalau kelebihan bisa jadi glikogen kayak gitu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita tuh nggak punya cadangan energi, jadi maka yang terjadi adalah kita perut ini harus penuh terus ya, makan terus gitu ya, karena kita tidak ada cadangan energi sama sekali. Atau kalau kita kelaparan nih, kalau puasa lowbat misalnya, baterainya habis ya, atau cadangan energinya habis, itu langsung mati orang itu kalau nggak ada cadangan energi. Nah, tapi alhamdulillahnya kita didesain sama Allah ini sudah perfect ya, dimana tubuh ini kalau kelaparan itu langsung memecah glikogen, artinya kita nggak bisa metabolisme dan langsung mati, itu nggak manusia, tapi dipecah dulu glikogennya. Kemudian fungsi karbohidrat yang lain adalah dapat memproduksi asam amino, lemak, DNA, RNA dari glikogen bila dibutuhkan ya. Nah, kemudian kita juga harus mengenal, kalau kita ngomongin karbohidrat itu kita ngomongin indeks glikemik. Nah, apa sih indeks glikemik itu? Nah, selalu gula sederhana itu menyebabkan kenaikan gula darah yang lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat kompleks. Nah, karena apa? Karena lebih cepat dan sempurna diserap oleh tubuh kalau gula sederhana itu. Efek makanan terhadap konsentrasi glukosa darah ya, seberapa cepat meningkatkan dan berapa lama untuk kembali ke normal, itu namanya respon glikemik ya. Jadi habis kita makan untuk balik lagi ke normal itu namanya respon glikemik. Nah, untuk mengukur respon tersebut tadi supaya lebih akurat, itu dikembangkan namanya indeks glikemik, di mana indeks glikemik itu adalah jumlah ya pengukuran dari respon glikemik dari 50 gram sampel makanan. Kayak gitu. Itu indeks glikemik. Nah, kemudian ada lagi istilahnya glycemic load. Nah, pelipat gandaan indeks glikemik makanan dengan jumlah karbohidrat untuk menentukan dampaknya pada glukosa darah. Nah, indeks glikemik ini bermanfaat untuk orang-orang dengan diet khusus, misalkan pada diabetes dan atlet kayak gitu. Jadi kalau untuk orang diabetes itu disarankan untuk mengkonsumsi yang indeks glikemiknya rendah. Kenapa? Kalau indeks glikemik tinggi, maka dia sekali makan tuh langsung meningkatkan gula darah secara drastis, di mana orang diabetes nggak boleh terjadi pada orang diabetes ya. Nah, coba kita cek apa sih makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi dan rendah.
atau sedang kayak gitu. Nah, sebelum kita mengetahui itu, kita harus tahu nih apa yang namanya indeks glikemik ya. Jadi parameternya itu ada tinggi, sedang, rendah ya. Kalau tinggi itu lebih dari 70 itu di tinggi, kalau sedang itu 56 sampai 69. Nah, kalau di bawah 56 atau 0 sampai 55 itu rendah. Maka untuk orang-orang diabetes disarankan itu mengkonsumsi yang rendah indeks glikemik. Ini adalah contoh yang di tabel kanan ini adalah contoh makan makanan dan berserta indeks glikemiknya. Nah, berarti manakah makanan yang disarankan untuk orang-orang diabetes? Maka kita cari nih yang di bawah 56 apa aja nih. Maka itu disarankan. Nah, ini kayak misalkan nasi putih ya, nasi biasa, beras itu boleh untuk orang DM. Kemudian ada juga makaroni itu boleh juga. Kemudian ya sebetulnya semuanya boleh sih, cuma lebih disarankan dan lebih bagus ya. Kemudian ada juga pound cake, ini nggak tahu nih makanan luar ya. Pisang, kemudian ada aja kacang polong juga ya. Cake piece itu apa? Cake piece. Kemudian ada yogurt ya gitu, kemudian ada orange dan seterusnya ya. Nah, itu yang disarankan. Jadi jangan makan makanan kayak minum minuman yang manis sekali ya, kayak misalnya air gula, kemudian minum minuman manis ya, banyak itu di di supermarket atau minimarket, itu tidak disarankan. Nah, berapa sih sebetulnya angka kecukupan gizi? Nah, berdasarkan AKG ya, angka kecukupan gizi di Indonesia, ini saya masih referensi yang agak lama, ada yang terbaru 2018 ya. Itu di sini bisa dilihat nih angka kecukupan gizi karbohidrat. Jadi sebetulnya kecukupan kita tuh seharinya berapa sih? Nah, kayak gitu tuh ada di sini. Nah, taruhlah misalnya teman-teman di sini laki-laki ya, usia 16 sampai 18 tahun. Nih di sini. Berarti berapa? Berarti 368 gram per hari. Ini adalah yang harus dicukupi dalam sehari. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan untuk perempuan ya? Kalau perempuan berarti dicari ini dua perempuan, berarti umurnya misalkan sama. Kalau umurnya 50 tahun ya tinggal dicari ini garisnya yang di bawahnya kayak gitu ya, di sini 50 tahun. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalkan hamil atau menyusui? Maka dicari ya, pertama perempuan tersebut itu hamil usia berapa? Taruhlah usia misalkan 28 tahun, berarti di sini ya 28 tahun. Kemudian hamilnya trimester keberapa? Misalkan taruhlah trimester kedua. Maka kita cari ini ya, ibu hamil trimester 2 di sini itu berapa nih? 40 ya. Kemudian dia tadi usianya adalah 20 berapa tadi? 20-an ya, 28 kalau nggak salah tadi saya menyebutkan. Itu berarti 309 ditambah 40, maka 349 gram karbohidrat itu kecukupan dalam sehari. Kalau menyusui gimana? Ya di sini sama ya, kayak tadi caranya sama, tinggal ditambahkan 45 atau 55. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ternyata untuk gula sederhana itu Indonesia itu bukan cuma Indonesia, seluruh dunia itu menyarankan untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak. Jadi ada batasnya untuk karbohidrat kayak gitu, untuk gula sederhana. Nah, gula ini biasanya dimanfaatkan karena ada rasa ya, jelas lah. Jadi untuk ada sensasi manis itu biasanya menggunakan gula. Itu untuk kemudian kadang-kadang untuk hiasan ya, kalau untuk makan makanan cake untuk menghias supaya kesannya kayak ada salju-saljunya, maka dikasih gula-gula di atasnya gitu ya. Atau antimikrobia kayak gitu ya, antibakteri. Kalau teman-teman tahu kan manisan ya, manisan tuh bisa awet sampai lama sekali ya. Kenapa ya? Sesungguhnya gula itu sifatnya higroskopis ya, jadi bisa untuk menarik air, dimana kalau di sana tuh higroskopis artinya bakteri nggak suka berkembang di sana. Itulah makanya kenapa manisan tuh awet. Kemudian gula punya banyak kerugian ya dari sisi kesehatan, kalau gula sederhana maksudnya. Nah, untuk
untuk orang dengan hiperaktif ya atau ADHD dan DM tipe 2 ini sebaiknya dikurangi atau dibatasi untuk konsumsi gula sederhananya, karena kalau DM jelas akan meningkat gula darahnya. Kalau pada hiperaktif itu akan kumat, gampang kumat, maka harus dibatasi. Kemudian anjurannya itu kurang dari 25% dari konsumsi energi yang dikonsumsi. Jadi kalau totalnya itu 1000 energi yang dikonsumsi, maka kurang dari 250. Ya, kayak gitu. Kemudian maksimum 100 kalori per hari ya, 25 gram atau 6 sendok teh untuk perempuan dewasa, dan maksimum 150 kalori per hari ya, 38 gram atau 10 sendok teh. Ini untuk laki-laki dewasa ya. Itu American Heart Association. Nah, gimana sih cara membatasi gula tambahan? Nah, itu ada berbagai cara ya. Kalau kita saat ini sangat sulit untuk membatasi minum-minuman manis ya, atau apapun yang manis-manis itu sulit sekali. Nah, pertama ada beberapa strategi nih. Yang pertama adalah kurangi minuman manis yang berasal dari gula. Jadi kalau ada pilihan antara minuman manis dengan air, nah pilihlah air. Kayak gitu ya. Mungkin nggak enak di awal, untuk sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu masih nggak enak, tapi lama-lama nanti kalian akan terbiasa kayak gitu. Kemudian jika ingin makan makanan yang terasa manis, gunakan buah sebagai pelampiasannya. Jadi kalau pas lagi banget makan makanan manis, itu pakai buah aja, karena di sana ada fruktosa yang lebih kompleks. Kemudian batasi makanan pokok yang dimaniskan, kayak gitu ya. Jadi kaleng-kalengan atau kue-kuean ya, berasal dari susu dan permen. Kemudian bila mungkin kurangi gula pada pembuatan kue di rumah ya. Dan jangan lupa baca nutrition fact atau baca label makanan. Oke, ini sumber gula ya, paling banyak di mana sih? Ini pada orang Amerika ya. Itu ternyata 35% itu sumber gula kita itu ternyata dari minum-minuman manis. Ya, jadi minum-minuman manis. Coba deh kalau teman-teman ya review sendiri ya, silahkan berkaca pada diri sendiri. Berapa banyak sih seminggu minum minuman manis? Saya yakin pasti minimal adalah 1 atau 2 kali kayak gitu ya. Nah, itu ternyata adalah penyumbang gula terbesar kayak gitu untuk kita. Kemudian seterusnya adalah makanan-makanan dessert ya, kayak gitu. Kemudian ada jus buah kayak gitu. Jus buah ternyata tinggi juga. Nah, kalau kita tahu ya, kita minum jus atau mesen jus ya di pinggir itu, kalau teman-teman tahu itu banyakkan gulanya daripada buahnya, kayak gitu ya. Kan makanya manis banget ya. Kalau buah, saya yakin kalau buah aja ya rasanya paling masem gitu ya. Jadi lebih baik makan makan buah aja tanpa gula kayak gitu. Atau ya mesen boleh sih di sana, tapi gulanya dibatasi sedikit saja seperti itu. Ada permen dan seterusnya ya. Jadi hati-hati pada pada gula yang tidak terlihat di minuman ya. Oke, itu saja materi dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut diskusi di kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.